Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan virtual dalam kondisi pandemi Covid-19. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangannya lah kita mendapatkan suatu perubahan besar baik bagi umatnya maupun bagi umat di seluruh dunia. Para hadirin rahimakumullah, izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan sedikit tausiah mengenai resolusi hidup. Apa sebenarnya resolusi hidup? Resolusi hidup memiliki artian adalah sesuatu yang bulat atau sesuatu yang menjadi cita-cita seorang manusia untuk melakukan perbaikan ke depannya. Seperti yang diterangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma la anfusihim." Yang artinya tidaklah Allah mengubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Di sini kita dapat simpulkan bahwa jika seorang manusia ingin melakukan perubahan, baik perubahan kecil maupun besar, harus dimulai dari niat dan diri sendiri. Banyak saya mendengar kata-kata tentang hiduplah seperti air dari hulu ke hilir, hiduplah, nikmati hidup, gitu. Gak usah ribet jadi hidup. Sebenarnya konsep kehidupan tidak seperti itu. Manusia dikatakan manusia sempurna apabila selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidupnya dan untuk menjadi lebih bermanfaat untuk sesama. Saya pernah mendengar satu kata-kata indah dari Profesor Buya Hamka yang berbunyi, jika hanya sekedar hidup, kera di hutan pun bisa hidup. Jika hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun bisa kerja. Di sini menurut saya merupakan suatu kata-kata yang indah dan memiliki suatu sindiran halus untuk kita. Sebenarnya apa sih tujuan kita hidup? Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, mungkin tumbuhan, hewan pun juga bisa hidup. Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk melakukan resolusi hidup. Yang pertama, ubah pola pikir. Jangan selalu menuangkan pikiran-pikiran kita dengan prasangka buruk dan hal-hal negatif, karena itu dapat merusak pandangan kita terhadap orang lain juga dan dapat merusak pikiran kita. Lakukanlah sesuatu hal positif, bikinlah sesuatu hal positif, hilangkanlah, kalau katanya sekarang, hilangkanlah rasa-rasa insecure dalam diri sendiri. Kedua, jadikan masa lampau atau masa lalu sebagai motivasi dan inspirasi untuk masa depan. Jangan beranggapan bahwa kalau masa lalu saya jelek, otomatis kedepannya saya jelek. Tidak selalu seperti itu. Contohnya, sahabat Rasul yaitu Umar bin Khattab. Dulu sangat membenci Rasul, dulu sangat menentang ajaran Rasul. Tapi pada akhirnya dia berubah dan menjadi pengikut Rasul. Bahkan dikatakan dia sebagai sahabat Rasul. Bahkan namanya pun sudah tercantum di surga jikalau dia meninggal. Nah, yang ketiga adalah menghilangkan perasaan-perasaan atau penyakit-penyakit dalam hati yang dapat menimbulkan sesuatu yang buruk bagi kita. Pertama, iri, dengki, dan dendam. Tiga penyakit inilah merupakan suatu masalah besar jika tertanam dalam diri kita. Nah, makanya itu, teruslah kita berprasangka baik kepada orang lain, teruslah kita berprasangka baik kepada kehidupan kita, teruslah kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri agar menimbulkan suatu energi positif untuk diri kita. Nah, yang keempat, ada yang namanya merubah pola kehidupan yang buruk menjadi lebih baik. Tidak usah dimulai dari hal yang besar, dari hal yang kecil. Seperti saya hari besok ikhtiar gak mau merokok gitu. Itu pun hal-hal kecil dan itu akan menjadi suatu perubahan besar nantinya jika itu diterapkan terus-menerus. Mungkin itu saja ceramah dari tausiah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.